menyatakan pujian ini dari hati kami Tuhan. Karena benar kami mendapati Engkau Tuhan sangat baik bagi kehidupan kami. Bapak Ibu, mungkin kita datang dengan sebuah kondisi yang mungkin saja tidak sedang baik-baik. Tapi ketahuilah, di dalam situasi yang sedang tidak baik-baik saja, Tuhan tetap baik. Mungkin kau belum bisa melihat kebaikan Tuhan dalam situasi yang sulit. Tapi firman dengan tegas mengatakan bahwa untuk selamanya Tuhan baik bagi hidup kita. Kami mempercayakan hidup kami sepenuhnya dalam tangan-Mu Tuhan. Kami tahu sekalipun dalam situasi yang sulit, di dalam tangan Tuhan kami boleh merasa aman. Di dalam Tuhan kami tidak perlu takut dan khawatir, karena Tuhan menjaga kehidupan kami. Kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang kami terima di siang hari ini boleh mengubah hati kami dan juga terus meneguhkan iman kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Mari kita percaya sama-sama berkata, amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan Saudara, shalom. Selamat siang aja ya, udah siang lah ya, udah 10.30 ya. Gimana kabar Bapak Ibu, sehat-sehat semua? Senang bisa berjumpa kembali. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan topik kemerdekaan dalam Kristus. Ya, kenapa judul ini saya ambil? Karena saya mencermati dan mengamati situasi kekristenan khususnya di waktu-waktu belakangan ini, beberapa tahun terakhir, khususnya setelah COVID terjadi dan begitu luar biasanya sosial media yang begitu beredar di mana-mana. Sehingga apapun yang dilakukan gereja, apapun yang dilakukan oleh orang Kristen terekspos dengan begitu jelas. Dan ada fenomena-fenomena yang sedang kita lihat hari ini sedang terjadi. Ya, entahkah pengajaran-pengajaran yang mulai menyimpang, entahkah sikap hidup orang-orang Kristen yang tidak menjadi contoh, bahkan juga mungkin hamba-hamba Tuhan, entahkah juga mungkin sikap-sikap orang Kristen dalam ibadah yang tidak sesuai dengan kebenaran. Sehingga ada banyak hal yang terjadi yang membuat orang-orang di luar sana mulai berpikir dan melihat apa yang sebenarnya orang-orang Kristen ini cari. Ya. Nah saudara, saya mau menjelaskan ini dalam konteks Galatia pasal yang kelima. Dengan cara kita akan mengeksposisi bersama-sama kurang lebih pasal ini. Ya. Dan tentu nggak sampai detail sekali, tapi paling tidak saudara punya gambaran. Apa yang Paulus ajarkan buat jemaat di Galatia, apa yang ditegur, apa yang diingatkan, supaya kita sama-sama menyadari ternyata fenomena ini sudah terjadi sejak dulu ya. Sejak gereja mula-mula, sejak jemaat-jemaat di waktu itu dirintis, sudah ada fenomena yang sama. Nah, Paulus menjelaskannya dalam dua ekstrim yang berbeda, kemudian dia mengakhirinya dengan apa yang benar di hadapan Tuhan. Apa yang jadi standar hidup orang Kristen, apa yang harusnya dimiliki oleh kehidupan seorang yang percaya. Ya, kita lihat dulu bersama-sama di Galatia 5, mari kita membacanya bersama-sama ayat 1 sampai yang keempat terlebih dahulu. 1, 2, 3. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Ayat berikutnya, sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya, bahwa kamu lepas dari Kristus, jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Saya berikan dulu konteks buat Bapak Ibu di dalam pasal-pasal sebelumnya 1-4, saudara. Paulus mengingatkan bahkan memperingatkan jemaat Galatia, bahkan dia menegur dengan cukup keras dengan menggunakan kalimat yang sangat tidak enak didengar oleh telinga, sangat gak enak kalau dibaca. Dia berkata, hai kamu orang Galatia yang bodoh, bukankah Kristus yang telah mempesona kamu? Tetapi kenapa kamu kembali lagi kepada hukum-hukum yang sebenarnya itu tidak menyelamatkan kamu? Kita tahu ya, latar belakang orang Yahudi, mereka semua mempercayai bahwa kalau mereka melakukan segenap hukum Taurat, maka mereka berkenan di hadapan Tuhan dan Tuhan akan menyelamatkan mereka. Tapi kita menyadari bahwa semua itu adalah sebuah proses yang Tuhan izinkan untuk menunjukkan bahwa sehebat apapun manusia mengikuti sebuah aturan agama,
itu tidak akan menyelamatkan. Setuju dengan saya? Tapi hanya di dalam Kristuslah kita semua beroleh keselamatan. Nah, kalau kita melihat ayat yang Paulus tuliskan ini, dia menyinggung kembali kepada jemaat Galatia. Kenapa kamu kembali lagi kepada peraturan hukum Taurat, memaksa orang yang tidak bersunat harus bersunat, karena seolah-olah kalau kamu bersunat maka kamu akan selamat. Seolah-olah kalau kamu bersunat kamu akan beroleh yang lebih baik. Seolah-olah kalau kamu bersunat kamu beroleh surga. Tapi sebenarnya dia berkata, kalau kamu menyunatkan diri kamu wajib melakukan hukum Taurat, kamu lepas dari Kristus. Kamu hidup di luar dari kasih karunia. Nah, saudara, dari prinsip ini kita bisa melihat Paulus sedang menekankan sesuatu yang penting. Nah, ini sebenarnya fenomena yang terjadi kalau Bapak Ibu cermati. Ini ada suara berisik dari sebelah mana ya? Dari sound ya, dari soundnya kayaknya. Oke. Apakah mic saya perlu diganti? Tidak? Tidak ya, oke, thank you. Nah, Bapak Ibu, jadi kalau kita melihat prinsip ini, fenomena yang terjadi ketika kita berada di dalam masa-masa gereja, kalau Bapak Ibu cermati ya, bukan yang sekarang, kurang lebih di masa-masa saya masih ingat saya masih mahasiswa, dan mungkin Bapak Ibu masih muda. Bapak Ibu lihat nggak, ada sebuah fenomena gereja waktu itu begitu kuat sekali dalam konteks, tanda kutip, secara tidak langsung menetapkan aturan-aturan, disiplin-disiplin yang sebenarnya itu tidak harusnya dipaksakan. Tapi kadang-kadang seperti seakan-akan dipaksakan. Contoh, mungkin tidak ada di sini, adanya di gereja kami di Abelov misalnya. Bapak Ibu, kami dulu gereja Abelov dikenal gereja yang satu, tidak boleh pacaran. Waduh, itu luar biasa sekali tuh. Sampai zaman sekarang pun kadang-kadang masih ada orang bilang, oh kamu gereja mah dia Abelov. Oh itu gereja yang nggak boleh pacaran ya? Sampai kayak gitu. Padahal mungkin konteks yang sedang dimaksudkan waktu itu adalah kalau belum waktunya ngapain kamu coba-coba. Walaupun sebenarnya kata pacaran itu akar katanya bukan coba-coba ya. Nah saudara, bahkan di salah satu gereja lokal kami di Abelov, karena ada beberapa lokasi, ada sebuah aturan dulu. Semua pelayan Tuhan tidak boleh nonton bioskop. Waduh, saudara masih mau gak bergereja di Abelov kalau kayak gitu denger ya? Ngeri banget dulu. Serius itu beneran saudara, ini saya gak sedang mengada-ngada. Ada salah satu gereja lokal kami yang isinya orang-orang muda semua, mereka tidak boleh nonton bioskop. Kalau nonton bioskop akan kena disiplin dan tidak boleh lagi melayani. Sabat dulu sampai nanti ada waktunya baru boleh kembali pelayanan kalau sudah bertobat. Ngeri ya? Nah saudara menemukan, pasti akan menemukan di masa-masa Bapak Ibu masih lebih muda dan saya masih mahasiswa di zaman itu, ada banyak aturan-aturan yang dibuat seolah-olah kalau aturan itu diikuti kita jadi lebih berkenan kepada Tuhan, kalau tidak mengikuti jadi kurang berkenan. Nah saudara, ada masa di mana gereja pernah terjebak di dalam yang namanya ini, legalisme. Saudara, apa sih legalisme? Legalisme itu adalah prinsip yang begini loh, saya harus taat dulu supaya saya diterima dan dikasihi oleh Tuhan. Nah saudara, prinsip legalisme membuat orang-orang terjebak seperti jemaat Galatia. Mereka berpikir dengan mereka taat dulu, mereka baru bisa dikasihi dan diterima oleh Tuhan. Padahal prinsip ini benar apa salah? Salah. Ini prinsipnya nggak tepat. Kenapa? Karena Yesus bukan mengasihi kita di saat kita sudah taat dulu. Tapi Yesus mengasihi kita justru di saat kita masih berdosa. Kalau Tuhan menunggu manusia taat dulu, benar dulu, baru dia mati bagi kita, nggak akan pernah terjadi. Kenapa? Karena manusia berdosa. Manusia nggak sanggup menyelamatkan dirinya sendiri, manusia tidak mampu taat. Bahkan Paulus berkata begini, tidak ada satupun yang baik, tidak ada satupun yang benar, tidak ada satupun yang mencari Tuhan. Itu kebenaran firman-Nya. Nah, kalau demikian, apakah kalau tanpa aturan kita lantas boleh seliar-liarnya, sebebas-bebasnya? Apakah begitu? Nah, Paulus melanjutkan. Jadi saudara mesti lihatnya keutuhan pasal ini. Makanya kalau baca firman jangan separuh-separuh, bisa salah tafsir gitu ya. Kita lihat sama-sama. Ayat yang kelima dan yang keenam, dia berkata sebab oleh roh dan karena iman, kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Nah dia lanjut. Dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapakah yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi?
Ajakan untuk tidak menurutinya lagi bukan datang dari Tuhan, bukan. Yang memanggil kamu, sedikit ragi sudah menghamirkan seluruh adonan. Ternyata Bapak Ibu, di masa itu ada ekstrim yang lain. Ada kelompok orang tertentu sedikit ragi katanya, yang karena mereka tidak mengikuti aturan hukum Taurat, tapi juga tidak mengikuti hukum Kristus, hidupnya sembarangan, kacau, sehingga mulai terjadi orang-orang waktu itu di jemaat Galatia bertanya-tanya, waduh kalau orang ini nggak mau ikuti aturan nggak benar, gimana? Lebih baik kalau gitu bersunat saja, ikuti aturan saja. Nah lanjut, Paulus bilang begini lagi, ayat 13-15. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu apa saudara? Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, tapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Jadi saudara, kalau tadi saya bicara tentang legalisme, ada banyak aturan-aturan ditetapkan seolah-olah kalau dengan aturan itu dilakukan jadi berkenan kepada Tuhan, ternyata ada ekstrim yang lain, ada kelompok orang tertentu yang berpikir begini, kami sudah merdeka, sudah diselamatkan oleh Kristus, dosanya sudah ditebus. Kalau begitu hidup terserah saja, nggak perlu ada aturan apapun, terserah kami. Nah kalau tadi legalisme, kalau yang ini namanya antinomianisme. Apa maksudnya? Saudara, nomianisme itu bahasa aslinya kata dasarnya adalah nomos. Jadi orang-orang yang nomos itu hukum. Orang-orang yang antinomianisme, antinomos, artinya orang-orang yang anti hukum. Tidak setuju akan hukum apapun, bahkan termasuk hukum Kristus. Dan mereka berkata begini, saya sudah diterima dan dikasih oleh Tuhan, maka saya tidak perlu lagi taat. Loh ini mengerikan saudara. Nah fenomena ini yang hari-hari ini sedang terjadi. Kalau Bapak Ibu cermati kehidupan orang Kristen di zaman sekarang ini, begitu bebasnya. Yang penting begini, kalau ke gereja kelihatan baik, udah. Tapi kalau di luar mau liar, terserah. Contoh, ya, nggak ada di GBI Sungai Yordan, adanya di Abba Love aja. Bapak Ibu, saya satu kali sedang melayani, ada 4 orang pemimpin yang ada di sebuah gereja lokal yang sedang konflik berat di dalam kepemimpinan orang-orang muda. Saya menemani mereka, konseling mereka sama hampir kurang lebih 4 jam, sampai akhirnya kurang lebih jam 12:30 malam saya baru kelar. Nah, karena selama 4 jam itu saya nggak lihat handphone saya, layani mereka, doakan mereka, konseling, ngobrol dengan mereka. Jadi ya udah, setelah selesai, saya ambil handphone saya sudah mau masuk mobil. Begitu saya lihat handphone saya, ada 16 miss call. Tentu bukan dari istri saya ya, karena saya sudah kasih tahu istri saya bahwa saya sedang layani, saya sedang konseling para pemimpin. Jadi waktu saya lihat handphone 16 miss call, saya bingung, ini siapa? Saya buka, saya lihat ada nomor salah satu pelayan, salah satu pekerja, di salah satu gereja lokal yang lain, bukan yang ada di Mysonet ini. Dia memang jarang sekali telepon saya sampai begitu, jadi pasti ini ada kejadian sesuatu dong, sampai 16 kali miss call kan. Saya pikir orang tuanya meninggal, atau dia tiba-tiba kecelakaan atau apa gitu. Saya kaget. Nah, terus saya tahu, harusnya mungkin dia ada WhatsApp kali ya, saya buka WhatsApp, ternyata benar dia ada WhatsApp. Nah saudara, yang membuat saya kaget adalah isi WhatsAppnya begini, maaf ya, udah mulai dengan kata maaf. Saya dan teman-teman tadi pergi nongkrong, makan terus minum. Soalnya ngerti maksudnya minum. Nah terus kita pesan soju, terus pesan minuman yang lain. Nah akhirnya gara-gara minum itu, salah satu dari mereka yang adalah pekerja kami yang di Abba Love Barat, wanita, mabok. Udah ngomong ngalor ngidul segala macam, mereka udah tahu mabok, akhirnya mereka bawa pulang. Nah akhirnya itu jam 11:30 malam saya baca itu, mereka kira-kira dia WA saya sekitar jam 11:30 lah. Tapi udah aman ya kok semua, sudah sampai di kos anaknya, sudah di kamar dan udah kita pastikan semua aman. Sekali lagi kok kita minta maaf ya karena kita nggak benar. Nah bagus masih tahu nggak benar. Saudara waktu saya baca itu, saya merasa begini, oh kok bisa ya?
Ini pekerja Bapak Ibu. Bukan orang yang, kalau saudara lihat pelayan yang biasanya di usher, terus dia misalnya tadi WL misalnya, terus tiba-tiba dia ketemu Bapak Ibu terus mabok, kan agak bingung ya, ini orang gimana gitu, ngerti firman apa enggak gitu. Nah saudara, hari-hari ini mulai komprominya terjadi dan akhirnya mulai lupa bahwa di dalam Kristus ada kemerdekaan, tapi enggak liar loh, enggak boleh liar. Itu enggak benar. Ada orang bilang, yang penting kan enggak mabok Kak, minum aja yang penting enggak mabok. Nah saudara, ingat kembali lagi kepada hukum Kristus. Saudara, hukum Kristus Paulus ajarin gini, kalau kamu minum jadi batu sandungan, lebih baik jangan minum. Kalau makan jadi batu sandungan, lebih baik jangan makan. Bapak Ibu, ini enggak cuma bicara soal mabok loh. Kalau Bapak Ibu makan babi berlebihan, pokoknya kalau ketemu teman, ayo kita makan babi. Sekali makan babi bukan 1-2 piring, 1 porsi gede langsung gitu ya. Kalau perlu 1 ekor yang muda gitu. Enggak ada hikmat dalam melakukan segala sesuatu, liar tanda kutip. Enggak ngerti prinsip bahwa kalau segala sesuatu boleh kata Paulus, tapi enggak segala sesuatu membangun. Segala sesuatu boleh, tapi tidak segala sesuatu berguna. Nah kita harus bisa mengerti prinsip-prinsip yang mendasar ini dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Nah ada orang-orang yang sudah bergeser sampai anti hukum. Sehingga bablas. Dan yang lebih power lagi adalah begini, orang-orang yang anti hukum cenderung bisa jadi humanis, cenderung bisa jadi menganggap semua agama sama, semua Tuhan sama. Nah ini udah kacau. Ujungnya akan ke situ kalau tidak berhati-hati. Jadi saudara, waktu saya melihat kejadian ini di malam itu, ya malam itu saya udah nggak bisa apa-apa lah ya, sudah terjadi. Besoknya saya panggil, saya bilang kamu harus bertobat. Kamu nggak boleh lakukan begini karena itu nggak benar, saya bilang gitu. Dan bahkan ada loh gereja yang waktu lagi acara rohani retret, malah di retret minum soju. Saudara, apa sih bedanya soju sama vodka? Sama saja. Satunya produksi Rusia, satunya produksi Korea, kan gitu aja kan? Kalau produksi Korea karena lebih dekat sama kita rasanya lebih rohani gitu. Enggak, sama saja. Kalau Bapak Ibu tanya, Pak Darin minum enggak? Kadang-kadang saya minum wine di rumah. Saya enggak pamer-pamer ke orang. Itu pun saya minum karena saya merasa badan saya rada enggak enak, saya pengen lebih anget, saya minum. Itu pun enggak minum bergelas-gelas, paling cuma 1 sloki. Dan itu kan sehat katanya kan untuk darah dan lain-lain. Saudara, hari ini orang-orang bisa cenderung jadi anti hukum sampai lupa bahwa di dalam firman ada prinsip-prinsip yang harus diikuti. Bukan aturan memang, tapi juga tidak sebebas-bebasnya. Ada hukum Kristus hari-hari kita harus ikuti. Bukan lagi hukum Taurat, tapi hukum Kristus. Nah saudara, anti hukum apalagi? Dalam konteks cara beribadah. Saudara, ada orang-orang cara beribadahnya udah liar, sebebas-bebasnya. Musik yang dipakai sembarangan, cara mereka memuji Tuhan sembarangan. Saudara, ada loh yang pakai musik rock yang orangnya bisa wagu. Beneran ini terjadi. Bapak Ibu lihat di sosial media itu terpampang begitu jelas dan orang itu berkata begini, nggak masalah kan yang penting menyembah Tuhan gitu. Carilah di dalam Alkitab, adakah orang-orang yang menyembah Tuhan dengan cara yang liar? Kira-kira apakah di sorga nanti waktu kita menyembah Tuhan penuh dengan keliaran seperti itu? Saya yakin tidak. Saya yakin pasti konteksnya hikmat dan kita memang datang mengagungi Tuhan kita. Iya dong? Nah saudara, ternyata konteks anti hukum ini sedang beredar di kalangan kita hari ini. Dan khususnya untuk generasi anak-anak kita. Dan ini berbahaya, kita perlu ingatkan generasi berikutnya. Anak saya sekarang SMP kelas 3, umur 14 tahun, saya perlu terus ingatkan dia. Nggak bisa kamu sembarangan, contoh, ya nggak pengen ibadah terserah, ya yang penting terserah kamulah. Gitu, nggak mau baca firman terserah. Saudara, lama-lama orang jadi anti hukum. Pelayanan juga suka-suka, terserah, everything terserah. Saya yakin Tuhan tidak mengajarkan begitu. Nah, kalau bukan ekstrim yang kiri ataupun ekstrim yang kanan, kalau bukan legalisme dan juga bukan antinomianisme, lantas apa? Nah kita mengenal kekristenan dengan satu kata yang sederhana, yaitu Injil. Setuju dengan saya? Injil adalah kita menyadari kita berdosa, tapi Tuhan, kabar gembira itu adalah gini, Tuhan Yesus yang adalah Tuhan, dia rela jadi manusia, mati bagi kita di kayu salib, menyelamatkan kita dari dosa, bangkit memberikan kemenangan.
Itu prinsipnya saudara dari Injil. Nah, kalau Injil adalah kehidupan kita, lantas dalam mempraktekkannya gimana? Nah, kalimatnya sederhana. Kalimatnya adalah begini, saya taat dengan rela. Ini penting, kalimat ini perlu diawali dengan kalimat yang jelas. Saya taat dengan rela karena saya sudah lebih dulu diterima dan dikasihi oleh Tuhan. Jadi orang yang menerima kasih Tuhan, menerima anugerah, tidak mungkin menjadikan hidupnya sembarangan hidup. Makanya nggak mungkin ada pertanyaan, maaf ya, pertanyaan bodoh yang berkata begini, oh kalau gitu terima Tuhan Yesus selamat, habis itu saya bunuh-bunuh orang dong. Itu pertanyaan, maaf sekali lagi, bodoh, karena itu tidak sesuai dengan apa yang dikatakan dalam firman. Orang yang terima kasih Tuhan tidak mungkin sembarangan hidup. Orang yang sudah terlebih dahulu menyadari bahwa dia berdosa tidak layak, terus dikasihi oleh Tuhan, diterima oleh Tuhan, harusnya menghasilkan kerelaan di hati untuk mau taat. Setuju? Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sedang di dalam kesulitan yang begitu sulit, terus tiba-tiba ada orang dengan begitu murah hati membantu saudara, misal contoh bisnis saudara bangkrut total gitu ya. Terus dia datang, dia bilang ini kalau benar ya, maksudnya konteksnya ya, orang itu datang menolong saudara, memberikan uang yang cukup untuk membangun bisnis itu kembali, masa saudara nggak mau dengar nasihat dia? Masa setelah saudara ditolong saudara memanfaatkan dia untuk membuat kerusakan yang lebih fatal lagi? Nah itu artinya orang itu belum sadar, ya kan? Tapi kalau kita sudah sadar kita berdosa, kalau orang tadi sadar bahwa kebangkrutan yang dia alami itu sudah nggak ada jalan keluar, begitu ada orang mengulurkan tangan, pasti dia mau dengar kata-kata orang tersebut. Begitu kan? Saudara, kita sebenarnya bukan cuma bangkrut dalam bisnis, kita bukan cuma bangkrut dalam hidup, tapi kita harusnya menerima neraka karena dosa kita. Tapi Yesus menebus dosa saudara dan saya. Dan itu harganya melebihi harta yang paling banyak yang pernah ada dalam dunia. Jadi kalau kita sadar hal itu, harusnya kita dengan rela, Tuhan aku rela banget mau taat sama Tuhan. Makanya saya memberikan 2 kalimat ini. 1, hidup orang Kristen bukanlah hidup yang sesuka hati ataupun dengan aturan, bukan. Tapi hidup orang Kristen adalah, kalau tadi bukanlah, ini adalah hidup yang dijalani dengan kerelaan. Apakah engkau setiap hari berjalan dalam kekristenanmu itu rela? Waktu baca firman, terus saudara menemukan ada kebenaran, saudara rela mau taat lakukan kebenaran itu. Mengampuni, aku mau rela mengampuni. Kenapa? Karena sadar Kristus telah mengasihi saya. Kenapa kita rela mau hidup kudus? Karena kita sadar Kristus sudah menerima kita. Kenapa kita rela mau hidup benar sesuai dengan firman? Karena kita sadar kita sudah diterima menjadi anak-anaknya Allah. Jadi saudara, kalau hidup orang Kristen adalah hidup yang dijalani dengan kerelaan, apa ukurannya? Nah ini kan penting. Dari tadi kan kita ngomong tentang hukum, aturan bukan, liar juga bukan. Kalau gitu ukurannya apa? Kalau hidup berdasarkan Injil, berdasarkan hukum Kristus itu ukurannya apa? Nah Paulus bagus sekali karena dia belum selesai dengan pasal yang kelima ini. Dia melanjutkan, dia bilang gini, maksudku ialah, nah jadi kita ngerti ya. Jadi dari tadi dia jelasin tentang legalisme dan anti hukum tadi. Terus dia bilang gini sekarang, maksudku, nah hiduplah oleh roh. Nah penting untuk mengerti kalimat ini, hidup oleh roh, nanti kita akan lihat apa maksudnya hidup oleh roh. Apakah hidup oleh roh seperti orang lain di luar sana begitu ketemu orang pakai bahasa roh terus? Enggak lagi pakai bahasa manusia. Atau hidup oleh roh itu ketemu orang tiba-tiba, aku lihat kamu akan gini-gini, gitu. Gimana hidup oleh roh? Nah kadang-kadang orang gak paham maksud dari kalimat ini, tidak menafsirkan dengan benar, sehingga terjadi penyimpangan juga akhirnya. Jadi ada orang-orang, tanda kutip, ngomongnya, labelnya hidup oleh roh, tapi liar juga di dalam rohnya. Nah itu juga gak benar. Terus gimana? Dia bilang gini, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan sebaliknya, keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Wah ini kalimat yang tidak mudah dicerna, kata dipimpin oleh roh, kita harus memahami apa maksudnya. Nanti kita lihat ya di bagian paling terakhirnya. Dan Paulus memberikan sebuah kontradiksi yang signifikan supaya kita memahami antara daging dan roh.
Dia jelasin begini. Perbuatan daging telah nyata supaya bisa dibedakan oleh jemaat Galatia dan kita yang membacanya hari ini. Yaitu percabulan. Ya, jadi jelas kalau pikiran kita cabul, tidak kudus, itu percabulan. Itu daging, itu bukan roh. Itu hidup yang tidak sesuai dengan hukum Kristus. Ya. Kedua, kecemaran. Kalau kita mengizinkan hidup kita dicemari oleh banyak hal-hal yang kotor, ya, itu bukan dari roh, itu dari daging. Hawa nafsu. Hawa nafsu nggak cuma bicara soal seks tanda kutip, tapi juga bicara makan berlebihan, nggak bisa menahan diri. Nah itu juga sama sebenarnya, itu hawa nafsu. Penyembahan berhala, kalau dulu penyembahan berhala mungkin berupa patung dan lain-lain, tapi hari ini mungkin berupa gadget kita. Ya kan? Lupa bawa gadget lebih susah daripada lupa bawa handphone. Hah? Salah. Nggak kan mulai error. Lupa bawa gadget lebih susah daripada lupa bawa dompet maksudnya gitu. Iya kan? Ketinggalan dompet masih nggak apa-apa. Begitu ketinggalan handphone pusing langsung. Karena segala-galanya ada di dalam sini. Tapi memang untuk keperluan pekerjaan nggak masalah. Tapi kalau sudah menjadi sebuah kebiasaan, Bapak Ibu kalau bangun tidur, kalau nggak scroll Instagram itu rasanya kurang afdol gitu. Kurang damai sejahtera lagi dibilangnya, itu ngeri banget tuh. Ya kan? Kalau nggak lihat Facebook rasanya gimana gitu. Nah kita harus ngerti bahwa ada prinsip-prinsip yang kita harus jaga dalam hidup. Dan ini penyembahan berhala bicara perbuatan daging. Sihir, nah kalau zaman dulu mungkin sihir secara literal sihir. Kalau hari ini mungkin sihir bicara tentang bagaimana banyak orang sering dimanipulasi. Saudara, hidup itu kalau sampai kita memanipulasi orang untuk kepentingan diri kita. Nah itu sihir, itu daging. Dan yang lebih fatal lagi memang kadang-kadang mimbar ini dipakai untuk memanipulasi jemaat. Untuk kepentingan hamba Tuhannya, itu juga kacau. Nah kita harus berhati-hati. Perseteruan, perselisihan. Nah tadi pagi saya bilang, mertua-mertua dan menantu-menantu berselisih, berseteru atau berdamai. Oh semuanya damai di sini kayaknya. Atau semuanya tegang, aduh Pak kenapa diomongin Pak, kena nih saya gitu ya. Khususnya biasanya mertua wanita dan menantu wanita ya. Kalau tinggal satu rumah apalagi kan perjuangan. Saudara dengan saudara seimanmu, dengan pasanganmu, dengan pemimpinmu, dengan rekan bisnismu, dengan lawan bisnismu, berseteru apa berselisih. Saudara, itu daging. Kalau saudara memilih untuk berseteru dan berselisih. Iri hati melihat orang lain lebih baik, kemudian mulai membandingkan. Apalagi kalau hari-hari ini saudara dengan sosial media yang begitu hebatnya, saudara bisa melihat dunia tipu-tipu ini begitu dahsyat. Iya kan? Yang kita lihat orang-orang semua bentar-bentar liburan ke sini, bentar-bentar beli mobil mewah ini, bentar-bentar ngapain lah pokoknya kelihatannya keren sekali, luar biasa, bentar-bentar nonton konser. Yang habis nonton konser Bapak BM yang datang kemarin yang buat macet sampai kemana-mana itu fenomena kan. Terus begitu kita lihat rasanya aku nggak bisa ya. Bapak Ibu yang mungkin secara keuangan juga ya pas saja untuk hidup. Aduh jangankan nonton konser Pak, untuk bisa datang beribadah aja saya udah harus berjuang. Terus begitu lihat orang lain bisa iri hati loh kalau dagingnya dituruti. Amarah. Apakah di dalam kekristenan masih ada orang-orang yang dipenuhi dengan amarah? Nah kembali lagi ini tidak ada di GBI Sungai Yordan, adanya di gereja saya, tempat kami beribadah. Baru 2 minggu lalu Bapak Ibu, saya sampai di gereja siang-siang, habis pelayanan dari tempat lain. Bukan 2 minggu lalu, minggu lalu persis. Ketemu dengan satpam gereja kami, saya tanya gimana hari ini, aman? Karena saudara gereja kami yang di Greenfield Maisonet itu parkirannya udah sulit sekali, udah penuh kemana-mana, sampai kita udah sewa komplek ruko yang di Goldenfield itu untuk bisa parkir juga. Jadi satpam tiap minggu itu bisa 7-8 orang untuk ngaturin parkir, demikian rupa sulitnya gitu. Jadi biasanya saya cenderung kalau datang saya menghibur mereka, saya ngobrol sama mereka sebentar, saya kuatkan mereka, dan saya bisa nanya gimana, aman gak hari ini, ngobrol sama mereka. Baru saya tanya, gimana Pak, aman gak hari ini? Nah ini kepala satpamnya saudara, dia bilang gini, aduh kok tadi ada kejadian. Oh apa kejadiannya? Gereja kami itu kan ada 2 pintu utama, satu buat keluar, satu buat masuk. Memang diatur demikian supaya nggak nabrak orang kan kalau keluar masuk kan.
Gitu dong. Nah Bapak Ibu sebagai jemaat kita harus ngerti ya prinsip-prinsip sederhana begini. Diatur itu bukan untuk menyulitkan, bukan. Untuk keteraturan justru supaya lebih lancar semuanya gitu loh. Nah ada satu ibu-ibu, ini bukan orang baru. Ini pekerja. Dia mau masuk dari pintu keluar. Satpam baik-baik ngomongnya, Bu dari sini silakan gitu. Sudah tahu apa yang terjadi? Dia begini, kamu jangan atur-atur saya. Kamu gak tahu saya siapa. Kamu gak tahu saya sudah berapa lama di gereja ini. Waduh. Waktu satpamnya cerita, saya sampai bingung. Hah? Dia begitu? Iya kok, sebenarnya ini bukan pertama kalinya dia marah-marah begitu. Yang lalu kejadiannya lain lagi tentang parkir mobil. Yang sebelumnya juga ada tentang yang lain. Oh, terus hari ini saya dihabisin kok. Sampai banyak jemaat berdiri sekeliling lihat. Dan semuanya bukannya nenangin dia, malah nenangin satpamnya bilang, sabar ya Pak, gak apa-apa gitu. Kan bingung ya, kalau udah gitu kan. Nah saudara ternyata, nah ini saya ngomong mudah-mudahan di sini gak ada ya, semuanya gak punya amarah, aman ya. Sabar banget semuanya, puji Tuhan. Pasti biasanya muncul di kepala kita ada orang-orang tertentu. Atau jangan-jangan suami kita lagi. Jangan ya bapak-bapak ya. Tapi saudara waktu saya dengar itu saya bilang kepada satpamnya, saya bilang oke, thank you ya buat maksudnya apa yang kamu jelaskan. Saya akan ngomong dengan pemimpin yang lain untuk bisa mengingatkan orang ini. Saudara itu terjadi di gereja. Bisa bayangkan gak saudara kalau di luar? Ini di gereja loh, nyata-nyata di depan gereja, di depan banyak jemaat. Dia berani begitu. Tidak terkontrol, ada amarah di dalam diri. Yang kita gak tahu penyebabnya apa. Kepentingan diri sendiri. Nah ini kepentingan diri sendiri ini yang menurut saya ini pasti semua orang kena. Termasuk di GBI Sungai Yordan, saya udah gak mau yang lain ini. Pasti. Karena ini bicara tentang ego. Dari hal yang paling sederhana. Minggu depan Asyir mau pakai baju apa? Iya kan? Penyambut tamu di depan mau pakai baju apa? Yang satu pengen batik, yang satu pengen batok, yang satu pengen batak, yang kan beda-beda. Pengennya macam-macam. Satu pengen jas, satu pengen ini, kemeja putih aja. Gitu. Saudara kalau sudah bicara kepentingan diri sendiri, nggak ada yang kebal sih. Semua kita pasti punya pengalaman dan mungkin juga masih berjuang. Tapi saudara kepentingan diri sendiri, ego itu daging. Kehidupan kekristenan itu bicara tentang mematikan ego setiap hari. Bagaimana kita melihat orang lain lebih penting. Kenapa? Karena Kristus melihat mereka penting. Nah itu sulit. Bagaimana bangun pagi melihat pasangan kita lebih penting. Sehingga kita tidak menuntut dia, tolong urus anak, tolong masak, tolong apa. Atau sebaliknya kalau yang istri-istri kadang-kadang, tolong kamu bersihin rumah, tolong apa. Aku udah capek tahu. Nah itu berantemnya kan semua karena ego biasanya. Nah saudara itu daging, itu bukan roh. Percideraan, saudara percideraan bukan tackle orang lagi main sepak bola, bukan. Saudara percideraan ini maksudnya gini loh, kita melukai orang lain baik secara verbal maupun secara fisik, keduanya bisa terjadi. Ya, roh pemecah. Bapak Ibu sering nambahin bumbu nggak kalau orang lain lagi ngomong tentang orang lain? Nambahin kecap, kunyit, lengkuas, bikin makin panas situasi. Paling gampang itu kalau ngomongin kepemimpinan gereja biasanya itu paling seru, ya kan? Setelah diomongin A, ditambahin lagi. Saudara, jangan, itu daging. Itu bukan roh. Karena kalau kita memecah-mecah, itu daging bukan roh. Di dalam komunitas-komunitas biasanya kami ajarin, di dalam komunitas itu ada tipe-tipe orang. Saudara ada tipe orang pengurang. Dengan adanya dia, itu komsel bukan yang bertambah, kurang terus orangnya. Kenapa? Karena kalau ada dia, orang jadi butuh kasih karunia untuk datang komsel. Bukan memperoleh kasih karunia, ngerti maksudnya? Mau komsel inget, aduh ada Pak Darwin lagi repot banget ya, aduh. Gak siap dengar curhatan dia panjang lebar, yang gak jelas, songong, tentang diri sendiri. Nah orang jadi butuh kasih karunia mau datang komsel, nah itu tipe pengurang. Tapi yang lebih parah adalah tipe pembagi. Kenapa? Karena orang ini bisa bikin kubu sendiri, walaupun sudah ada pemimpinnya itu komunitas, dia bilang gini, enggak, ini pemimpin kita gak benar nih, kita harus taat sendiri, kita bikin sendiri. Saudara kesannya baik, kesannya ngajak orang untuk lebih serius dengan Tuhan, tapi dia yang tambah sadar, dia bawa orang untuk dipecah belah. Saudara itu roh pemecah, itu daging bukan roh. Di GBI Sungai Yordan gak ada, semuanya aman, top. Saudara kita mesti punya sikap hati yang benar ini. Roh pemecah, kedengkian. Saudara kalau dengki, kesel gitu ya, jangan disimpan, tapi juga jangan diledakin, bertobat aja gitu kepada Tuhan. Kubus ini seru banget kayaknya ya, banyak pengalaman kayaknya ibu-ibu bapak-bapak. Kemabukan, tadi udah saya contohkan.
pesta pora. Saudara, Bapak Ibu kalau punya anak, dan mungkin secara berkat Bapak Ibu diberkati lebih, atau bahkan anak Bapak Ibu juga diberkati dengan luar biasa, pekerjaannya bagus, bisnisnya oke, dan misalnya satu hari dia menikah. Saya mau beritahu dan ingatkan, banyak hari ini orang muda kalau habis nikah, pemberkatan nikah, resepsi, habis itu mereka bikin after party, betul? Apa yang terjadi di after party biasanya? Nah itu, pengalaman sekali Pak. Pernah lihat Pak? Atau saudara ini perlu sadar, itu daging bukan roh. Dan sebagai orang tua, Bapak Ibu berhak sekali untuk bilang tidak. Kamu boleh after party tapi isinya cuma boleh Indomie. Enggak, saya ngomong ini karena memang benar ada. Salah satu anak dari penatua kami bikin after party, nggak ada minuman kerasnya. Isinya Indomie, minuman soda, sama es jeruk gitu-gitulah pokoknya lah. Yang seru-seru, yang lucu-lucu gitu. Karena memang after party ya begitu. Tapi saudara, pesta pora bukan sekedar soal minum-minum. Tapi pesta pora itu adalah meluapkan daging di dalam sebuah situasi. Saudara menari dengan liar, pakaian langsung diganti, tadinya begitu formal keren, begitu after party langsung tinggal satu tali semua gitu. Loh beneran kan? Bener kan? Saya ngomong ini bener kan? Bahkan saudara, ada pria-pria bisa sampai after party buka baju. Loh ini beneran? Nggak diada-adain, memang beneran terjadi hari-hari ini. Dan saudara, apa bedanya kita dengan dunia kalau begitu? Ini daging. Nah kita sebagai orang percaya harus ngerti batasannya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, kata Paulus. Seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah, waktu saya ngomong ini, Bapak Ibu mungkin berpikir, oke Pak, kalau gitu kembali ke aturan kah? Bukan kembali ke aturan. Kembali kepada standarnya Kristus. Apa standar Kristus? Dia lanjutkan, dia akhiri dengan kalimat ini, yang sering kita baca, bahkan kita hafal waktu dulu kita mungkin di sekolah minggu atau di gereja anak. Mari baca bersama, 1, 2, 3. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi standarnya ini, buah roh. Standarnya kasih bukan yang ditunjukkan. Atau hanya sebuah manipulasi untuk kepentingan diri sendiri. Yang mana? Saudara, ada orang terlihat, Paulus kan pernah bilang begini kan, penjelasan dia di 1 Korintus 13 tentang kasih itu sabar dan lain-lain. Ingat ya, dia kan bilang gini kan, ada orang bisa sampai membakar diri, seolah-olah berkorban, tapi kalau tanpa kasih, sia-sia. Artinya begini loh saudara, ada loh orang bisa terlihat begitu melayani habis-habisan, tapi ternyata tujuan utamanya untuk kepuasan diri. Nah saudara, itu bukan kasih. Kasih yang sesungguhnya mengasihi tanpa ada syarat apapun, sekalipun gak balik kepada saya, gak apa-apa. Ngomong ini gampang, waktu melakukannya sulit. Betul? Waktu saudara sudah habis-habisan pelayanan, gak ada yang salami saudara, gak ada yang bilang thank you. Bapak Gembala gak datang bilang thank you, gak ngajak saudara makan, bahkan mungkin lupa. Pertanyaannya, masih gak tetap melayani? Kan harusnya kalau buah roh, karena roh yang berbuah, bukan daging yang berbuah. Kalau roh yang berbuah, roh gak pusing. Karena rohnya Roh Kudus. Roh Kudus gak bilang gini, kamu lupa puji saya loh hari ini. Kamu lupa salamin saya hari ini karena tadi saya nyanyi udah bagus sekali suaranya. Enggak, roh gak mungkin ngomong gitu. Roh pasti dengan lega rilis saja. Enggak pusing orang mau ngomong apa, karena dia tahu tujuannya untuk kemuliaan Tuhan. Nah itu kasih yang satu arah, itu agape. Itulah yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Makanya tipis sekali bedanya, bisa tidak terlihat, tapi pengujiannya di hadapan Tuhan. Pengujiannya waktu kita sendiri, bisa tidak ada orang lain yang lihat apa suara hati kita. Sukacita, damai sejahtera, apakah hari ini hidup kita dipenuhi dengan sukacita atau dipenuhi dengan beban-beban, dipenuhi dengan kepanikan-kepanikan karena berusaha mengejar sesuatu yang sebenarnya tidak perlu dikejar. Bapak Ibu, dalam hidup ini kita mesti sadar apa yang penting bagi Tuhan dan apa yang tidak penting bagi Tuhan. Saudara, apa sih yang gak penting bagi Tuhan? Saya mau tanya. Saya mungkin pernah bertanya ini, tapi saya tanya sekali lagi mungkin. Harta yang tidak habis 7 turunan, penting tidak buat Tuhan?
Agak susah jawabnya kayaknya. Aduh kalau enggak, tapi buat saya penting nih Pak. Tapi bukankah semua orang di dunia mengejar itu? Kalau saya bisa punya harta 7 turunan enggak habis, saya pengen punya. Tapi saudara, harta 7 turunan bagi Tuhan enggak penting. Wah, saudara mungkin akan bertanya kepada saya, mungkin men-challenge saya. Buktinya mana Pak? Ada tulisan firman-Nya. Sederhana Bapak Ibu. Waktu Tuhan mengutus muridnya berdua-berdua, waktu Tuhan suruh murid-muridnya pergi beritakan Injil, dia enggak bilang begini, kerja dulu yang sungguh-sungguh, bangun dulu bisnis yang besar, sampai punya harta yang enggak habis, baru kamu pergi menginjil. Enggak. Dia bilang gini, pergi, bawa seperlunya, ketok pintu, kalau kamu diterima bilang shalom dan makan bersama, kalau enggak kebaskan bu dari kakimu bilang, ya sudah, dosa ini tidak ditanggungkan kepada kami. Sederhana Tuhan Yesus bilang, bawa secukupnya dalam kehidupan perjalanan kita. Dalam doa Bapa kami, Tuhan nggak ajarin berdoa, Tuhan berikanlah kami pada hari ini lobster, kepiting Jepang. Enggak, makanan kami yang secukupnya, bukan all you can eat, aice itu loh. Enggak saudara, Tuhan bilang berikan kami makanan secukupnya. Nah itu tandanya bahwa ada hal-hal yang bagi Tuhan itu nggak penting. Tapi yang justru aneh, orang Kristen mengejar apa yang nggak penting bagi Tuhan. Banyak hari ini. Sedangkan yang penting bagi Tuhan nggak dikejar. Apa yang penting bagi Tuhan? Baca Alkitab dan renungkan firman. Penting nggak bagi Tuhan? Sangat penting. Tapi banyak nggak orang Kristen mengejarnya? Belum tentu. Di gereja kami di Abalef, tahun 2020 waktu kami survei, hanya 30% dari 700 sekian orang yang kami survei itu, karena waktu itu tidak menyeluruh, 700 sekian orang mengisi survei itu, 30% yang membaca firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan setiap hari. Sisanya mungkin ada yang 2 hari sekali, mungkin sekitar 30% itu bahkan tidak baca firman, tidak renungkan firman sama sekali. Padahal di mimbar ini kami sudah gak kurang-kurang ngajarin untuk baca dan renungkan firman. Ternyata banyak orang masih kurang sadar apa yang penting bagi Tuhan. Penting gak beribadah bersama bagi Tuhan? Penting. Ada prinsip firman-Nya. Semua yang tertulis dalam firman yang dianjurkan, disarankan, dinasihatkan, diarahkan, diajarkan, itu penting bagi Tuhan. Tapi banyak orang Kristen kurang sadar. Sehingga begini, hidupnya tidak dipenuhi sukacita. Tidak dipenuhi damai sejahtera, banyak stres dan berbeban berat. Kenapa? Karena bebannya dicari-cari sendiri. Jadi saudara, kalau saudara sedang berbeban berat, ada 2 hal dulu yang harus dilakukan. Ada 2 sisi yang mesti dilihat. Satu, sisi gini, apakah beban beratmu ini memang engkau yang cari sendiri? Sebetulnya nggak perlu sampai liburan ke Jepang kok. Liburan cukup ke Tangerang juga boleh. Tapi saudara, karena lihat orang banyak liburan ke Jepang, saudara kejar banget. Padahal uangnya pas-pasan saja, akhirnya berbeban berat. Habis itu datang sama Tuhan, Tuhan kau berkata, marilah kepadaku engkau yang letih, lesu, berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan bilang, gak perlu ke Jepang nak, ke Tangerangnya cukup kok gitu. Kenapa? Karena nyari sendiri. Nah, tapi ada sisi yang lain. Saudara mesti evaluasi, kalau memang benar bahwa engkau berbeban berat karena situasi yang engkau tidak inginkan terjadi, misalnya gini loh, tiba-tiba orang tuamu sakit berat, kan bukan engkau yang minta kan? Dan kau harus tanggung situasi itu. Ya itu wajar berbeban berat. Tapi ada orang cari beban sendiri, padahal gak perlu. Satu kali saya kunjungan ke kapal tsunami di Aceh, ada satu jangkar yang besar sekali. Di atas kapalnya. Terus saya sengaja angkat, terus saya suruh orang foto gitu. Saya bilang, terus saya kasih caption di Instagram saya bilang gini, kadang-kadang ada beban hidup yang gak perlu diangkat, malah kepo pergi ngangkat. Akhirnya gak selesai-selesai, gak bisa keangkat. Lah saya ukuran segini mau ngangkat jangkar yang bebannya ratusan kilo ya nggak mungkin lah. Mau saya latihan sampai berapa puluh tahun pun tulang saya terbatas untuk bisa ngangkat. Yang ada patah tulang saya kalau saya berusaha ngangkat. Nah saudara, ada banyak hal dalam hidup yang sebenarnya kita bisa sukacita damai sejahtera kalau kita nggak kepo coba kejar-kejarin ya nggak perlu. Ada standar-standar dalam hidup yang ditetapkan sama manusia, sama kita sendiri kadang-kadang. Dan kita akhirnya jadi kecewa sendiri. Makanya Yesus bilang gini, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Saudara, kadang-kadang kita pikul kuk yang orang lain pasang. Atau kita pikul kuk yang kita pasang sendiri. Akhirnya kita stres. Padahal hidup ini harusnya sebagai orang Kristen dipenuhi sukacita damai sejahtera. Coba lihat wajah samping kanan kirimu. Coba lihat wajahnya, stres, sukacita, damai sejahtera. Ibu-ibu kalau suami-suami pulang kerja, pulang dari urusan kerjaan bisnis di kantor, mukanya stres, sukacita atau damai sejahtera? Hari ini banyak ibu-ibu takut loh kalau suaminya pulang kerja. Karena gak siap dengan situasi itu. Suami-suami kalau pulang kerja
bisa ngobrol happy dengan istri enggak? Atau istri malah berusaha menenangkan suami karena lebih banyak stresnya daripada sukacitanya. Bapak Ibu, hari ini buah roh itu sukacita dan damai sejahtera. Kalau ada yang bukan dari roh, buanglah itu. Rilislah itu. Karena di dalam Tuhan harusnya dipenuhi sukacita dan damai sejahtera. Ya, kesabaran. Saya tadi bilang di ibadah 1, orang yang minta sabar, doanya paling cepat dijawab. Coba tutup mata, doa Tuhan, kami minta kesabaran Tuhan. Nah begitu keluar, mobil saudara dihalangi sama orang yang gak tahu kemana orangnya. Nah langsung diuji tuh pasti. Apalagi kalau dihalangi sama mobil saya yang paling datang belakangan tadi itu. Gimana nih pendeta nggak sadar diri ya gitu ya. Nah kesabaran, kemurahan itu bukan sekedar memberi salah satunya, tapi kemurahan juga bicara tentang murah hati dalam mengampuni kesalahan orang lain. Kebaikan, saudara, kebaikan di sini nih kebaikannya bukan kebaikan standar manusia loh. Kebaikan ini di sini adalah kebaikan standarnya Allah. Saudara bisa bayangkan nggak? Kebaikan standar Allah adalah begini. Ia menurunkan hujan baik kepada orang yang jahat maupun yang baik. Itu standar kebaikan Allah. Dia nggak peduli orangnya mau gimana pun, itu standar kebaikan Allah. Saudara, saya nggak berkata ini merupakan sebuah kebodohan dalam mengasihi, bukan ya? Atau kebodohan dalam sebuah kebaikan, bukan. Tapi firman Tuhan bilang kau harus cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Saudara, prinsip ketulusan itu adalah yang memberi, mengasihi baik kepada orang, jahat maupun dia baik, itulah standarnya Allah. Kesetiaan, tidak bicara sekedar loyalnya manusia, tapi faithfulness. Kita selalu percaya bahwa manusia bisa berubah. Kita percaya bahwa kita bisa lebih baik. Kita percaya bahwa Tuhan ada dalam hidup kita sampai akhir nanti. Sehingga kita tetap setia. Ya, kelemah lembutan. Zaman hari ini, generasi-generasi muda, anak-anak yang mungkin diajak sama orang tua hari ini, di generasi mereka, saudara, kelemah lembutan itu jarang sekali terjadi hari ini. Kasar dalam berbicara. Dan bisa dipengaruhi oleh pergaulan. Anak saya nggak kurang-kurang, saya banyak didik, ajak baca firman, doain dia, tiap malam berdoa dan lain-lain. Tapi pergaulan bisa merusak dia. Kalau saya nggak jaga, saya mesti jaga dia baik-baik. Baru 2 malam yang lalu, saya habis tegur dia. Dan sampai dia akhirnya nangis, bukan karena saya suara keras tegur dia, tapi saya ajarin dia prinsipnya. Jadi dia lagi main di laptop dia, terus adiknya, saudara, anak saya yang kedua umur 9 tahun ini, anaknya sangat lembut dan dia sangat peduli sama keluarga. Jadi waktu lagi di bawah, kita bilang, Daryl ayo kita main yuk. Kita suka main Uno, kartu Uno kan gitu. Terus bilang, oke, kayaknya kalau Koko ikut lebih seru. Terus bilang, ya udah coba yuk ajak Koko. Enggak, sorry. Kita bilang gini, nggak bisa deh karena Koko nanti besok mau ujian PKN, dia mau belajar gitu. Kita juga nggak tahu Kokonya di atas belajar atau lagi main game gitu ya. Tapi kita ngomong gitu. Nah, adiknya ini begitu dengar besoknya Kokonya mau ujian PKN, terus dengan tulus dia bilang gini, aku mau ke atas, aku mau mau semangatin Koko. Dia ngomong pakai bahasa Inggris kan, I want to cheer him up gitu. Kan baik dong niatnya kan. Dia naik ke atas, begitu nyampe di kamar, saya dengar suara, kenceng, suara kenceng, bukan suara dia, suara Kokonya. Kenceng, wah saya udah tahu nih, saya langsung jalan ke atas. Begitu saya jalan ke atas, anak saya yang kedua keluar dari kamar, mukanya udah sedih. Begitu saya ngomong, langsung nangis dia. Kokonya marahin dia, teriakin dia cuma karena dia belum ngomong, baru datang berdiri sampingnya. Jadi saya bilang, ini anak bener-bener loh. Udah, saya datang, saya bilang mau berhenti main game. Papi mau ngomong sama kamu. Saya ngomong sama dia. Saya bilang, kenapa kamu treat adik kamu begitu? Diam, dia gak bisa ngomong. Dia bilang, iya soalnya dia apa, berdiri samping kamu, dia ngomong pun kan gak apa-apa. Kamu tahu gak tadi dia ke atas mau ngapain? Gak tahu. Dia itu mau semangatin kamu belajar PKN, kamu memang lagi main game, tapi dia mau semangatin kamu besok kamu ujian supaya kamu bisa. Itu kurang baik apa dedek kamu sama kamu, saya bilang. Kamu gak boleh kasar loh, saya bilang. Itu mulut kamu mesti jaga gitu. Dia diam. Nah terus saya jelasin. Saya Bapak Ibu punya latar belakang karena saya dulu gak ngerti firman. Saya waktu saya masih usia anak saya ini, saya melihat memang gak tahu ya mungkin tabiat karakter itu ada nurun juga kadang-kadang ya. Saya dulu sama adik cewek saya beda 6 tahun dari saya juga kasar waktu saya masih di Aceh. Tapi saya bertobat ketika saya datang ke Jakarta, terima Yesus, bertobat. Saya sadar pulang 1 tahun liburan kan, pulang ke Aceh kan susah dulu ya, mahal tiket pesawat segala macam. 1 tahun liburan saya pulang.
Wah, saya sayang banget sama adik saya. Sampai hari ini. Saya dulu sampai kerja, kuliahin adik saya sampai lulus dan segala macam, saya berusaha. Nah, saya cerita ke anak saya yang ini. Saya bilang, dulu papi pernah kayak kamu, saya bilang. Papi itu kasar sama kuku kamu, saya bilang. Tapi papi bertobat. Papi nggak mau lagi. Dan kamu lihat kan hari ini papi sayang sama kuku. Dia ngangguk-ngangguk. Saya bilang, papi ini kasih hidup papi buat kuku kamu. Supaya dia bisa jadi. Supaya dia lulus kuliah, dia bisa berhasil dan lain-lain. Papi mau kamu punya hati yang sama. Bukan karena contoh papi saja, saya bilang. Tapi Kristus di dalam kamu. Coba Roh Kudus bicara apa di hati kamu. Nangis dia. Saya peluk dia, saya bilang, bertobat ya. Mulut harus dijaga, jangan kasar. Saya tahu dia bukan orang yang kasar. Tapi pergaulan, itu susah lah sekarang mau dijaga kayak apapun kan pasti ada aja kan gitu. Tapi bagian kita orang tua harus jaga. Nah, kita di rumah ngasih contoh apa enggak? Kalau kita di rumah tidak lemah lembut, kasar bicara apa-apa, wah bahaya sekali. Anak-anak saya nggak berani kasar sama kakek neneknya. Kenapa? Karena saya nggak pernah kasar sama papa mama saya. Saya kasih contoh buat mereka, bagaimana saya ngomong dengan lembut kepada papa mama saya. Walaupun papa saya Parkinson kadang susah dikasih tahu, tapi saya bilang pelan-pelan. Saya kasih contoh buat mereka. Nah saudara, kelemah lembutan itu harusnya ada dalam hidup kita. Karena itu buah roh. Terakhir, penguasaan diri. Bapak Ibu, kenapa ditempatkan di paling terakhir kata penguasaan diri? Karena ternyata ini bagian yang sangat sulit. Menguasai diri dalam segala hal itu adalah sebuah perjalanan salib yang kita harus pikul terus setiap hari. Karena itu seperti menyalibkan diri kita kan, penguasaan diri itu. Kita berusaha menguasai diri kita waktu kita sebenarnya pengen ngomong, tapi kita harus diam. Waktu kita pengen marah, tapi kita harus tenang. Waktu kita pengen berontak, tapi kita harus memang tetap submit, tetap tunduk. Nah itu proses nggak mudah dalam hati kita. Nah saya berdoa Bapak Ibu, supaya kita ngerti inilah standar hukum Kristus. Ini bukan hukum manusia, aturan yang dibuat. Ini tidak mengajarkan keliaran buat kita, tapi semua yang kita hidupi hari ini, standarnya adalah buah roh ini. Ini patokannya. Orang-orang yang dipimpin oleh roh, dia akan dipimpin oleh standar ini. Lakukan segala sesuatu, kasih bukan. Sukacita enggak? Damai sejahtera enggak? Sabar enggak? Baik enggak? Murah hati enggak? Setia enggak? Lemah lembut atau tidak? Menguasai diri enggak? Saya yakin kalau kita memiliki ini dalam hidup kita, kita pasti jadi berkat. Orang akan bilang benar ada Kristus di dalam diri kita. Amin. Mari berdiri bersama, mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang telah kami terima di siang hari ini. Mari Bapak Ibu fokuskan hatimu dan pikiranmu kepada Tuhan. Kalau engkau sudah menerima kebenaran firman Tuhan, adalah bagian kita hari ini untuk mengambil keputusan. Kalau mungkin sepanjang tadi firman Tuhan disampaikan, engkau ditegur, engkau diingatkan. Firman Tuhan menyatakan kesalahanmu. Maka izinkanlah firman Tuhan untuk seterusnya memperbaiki kelakuanmu. Seperti saya juga masih terus belajar. Saya mengizinkan firman Tuhan untuk terus memperbaiki kelakuan saya setiap hari. Supaya hidup saya semakin serupa, semakin sesuai dengan status saya sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus. Bapak Ibu, kalau engkau menemukan ada bagian dalam hidupmu yang belum sesuai dengan standar hukum Kristus ini, hari ini tidak ada orang yang menghakimi engkau. Yang ada adalah firman Tuhan mau mengajak engkau bertobat, berubah menjadi lebih baik. Kalau saudara mau berubah jadi lebih baik, mau hidup sesuai standar hukum Kristus, saya mau ajak kita, maukah engkau mengangkat tanganmu di hadapan Tuhan? Tuhan, ini kami anak-anak-Mu. Kami mengangkat tangan kami sebagai bentuk pernyataan bahwa kami mau semakin hari hidup kami semakin serupa dengan Engkau. Kami mau Tuhan, buah roh itu benar-benar nyata, terlihat, terpancar dari kehidupan kami. Dalam kami berkata-kata, dalam kami berhubungan satu dengan yang lain, dalam kami melayani, dalam kami bekerja, dalam kami melakukan apapun juga. Biarlah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri ada di dalam kami. Dan Tuhan, biarlah kami membawa ini juga kepada keluarga kami, kepada anak-anak kami,
kepada orang tua kami. Kami mau membangun ini bersama-sama, sehingga kami hidup sesuai hukum Kristus, dan hidup kami akan menjadi teladan dan contoh, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan, kami tidak mampu secara manusia, tapi kami tahu kasih karunia-Mu berlimpah bagi kami. Kasih karunia yang diberikan bukan hanya untuk menyelamatkan kami dari dosa, tapi juga memampukan kami untuk hidup benar di dalam Tuhan. Hari ini Bapak Ibu, di dalam Engkau berdiam kekuatan dan kasih karunia itu. Berubahlah, bertekunlah, sampai Engkau akan melihat hidupmu benar-benar serupa dengan Dia. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Pimpin kami Roh Kudus, pimpin kami setiap hari. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Mari setiap kita yang mau taat dengan rela, kita sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu.